Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma bika asbaqna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal usul. Jamaah sekalian, kita bersyukur pada Allah pagi ini tanggal berapa? 18 ya. Jumat itu tanggal 13 kalau kita Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa 13, 14, 15, 16, 17 ya. 13, 14, 15, 16, 17. Ya bolehlah ke 18 biar cepat. Kembali kita bersyukur, intinya meletakkan nikmat-nikmat itu sesuai dengan tuntunan Islam, itu yang terpenting ya. Saya ulangi, bersyukur itu meletakkan semua nikmat sesuai dengan aturan main Islam. Yang hadir saya doakan mudah-mudahan diberikan kesempatan dan kesehatan ya, sehingga bisa berlanjut aktivitas di dunia ini yang pancaroba dan ramai sekali sekarang, dan yang masih sedikit ekonominya semoga Allah berikan kelancaran ya. Dengan catatan ada 2 topik amalan bagi kita untuk masalah mendulang rezeki. Istighfarlah yang banyak. Surat Nur 10, 11, 12. Salat harus kuat. Toha 132. Jamaah sekalian, sebenarnya saya masih membicarakan tentang aneka ragam binatang yang ada di dalam Al-Quran. Tapi karena ini rame-ramenya mulutan, saya takut mulutan nanti mulutnya ini gak kagum ini repot gitu ya. Saya beri judul menghidupkan sunnah Nabi, judulnya. Menghidupkan sunnah Nabi, menghidupkan ya agar hidup. Sunnah Nabi itu apa saja yang didawuhkan oleh Nabi, oleh beliau, apa yang diperbuat oleh beliau, apa yang diputuskan oleh beliau. Kadang-kadang kita itu cara meletakkan sunnah ini terbalik atau ngalih itu. Contohnya sabda Nabi. Dalam sabda Nabi ada begini, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti cinta aku, dan siapa yang sudah cinta aku berarti masuk surga bersamaku. Sunnah ini yang harus dipahami. Sebab di antara kita itu ada yang lomba rame-rame, ya ada yang pakai leang-leong, ada yang jogetan dan dangdutan. Ya selama ditulis peringatan Maulud Nabi itu dianggap sudah sunnah Nabi, bukan begitu. Sunnah Nabi itu ya sebagaimana ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul, bagaimana agar saya masuk surga bersamamu wahai Rasul? Kaifa murafaqataka fil jannah? Bagaimana agar saya bisa masuk surga bersamamu wahai Rasul? Rasul kan sebelum menjawab kan melihat potongan orang itu, potongannya si percik, artinya ibadahnya belum maksimal. Rasul awal wairal dalik, yang lain dulu lah, jangan itu. Tapi rupanya sahabat ini mendundung, titir. Ya itu saja, kayak Rasul itu saja yang saya mintakan, saya harapkan pada Rasul, bagaimana agar saya bisa masuk surga bersamamu.
Maka ternyata Rasul menyatakan, "A'inni ala nafsika bika terlati sujud." Kalau begitu tolong saya untuk kamu, perbanyaklah sujud. Nah, di sini artinya mengikuti sunnah Nabi berarti memperbanyak sholat sunnah. Jadi sunnah Nabi. Apa ngelum-ngelum kadang Nabi nyanjung Nabi? Ya boleh-boleh saja wong nyanjung. Tetapi sebenarnya tidak mendapat pahala karena menyanjung Nabi tidak ada tuntunan. Buktinya ketika ada Rasul rawuh kepada para jamaah, ada yang berdiri royokan alami ngambung-ngambung begitu. Maka beliau mengatakan, saya bukan raja, duduk saja sebagaimana biasa. Kalau perjabatan tangan bagus-bagus dan oke. Tapi kalau royokan ngambungi tangan ini kelewat itu namanya. Menghormat yang lewat. Bukan itu yang dimaksud menghormat Nabi itu. Bukan kalau rame-rame. Apalagi sekarang ini kalau jenengan melihat, dan ini budaya ini sudah lama. Karena sebenarnya bukan budaya Islam, budaya lain. Ketika ada namanya mahalul hiyam saat ada penghormatan manten itu kan, itu ada yang mengucapkannya dari tiba itu ada, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika. Itu dianggap Rasul rawuh. Nah, berarti Rasul kan bukan Nabi akhirnya, kan masih hidup. Akhirnya Nabi diangkat, Allah diturunkan derajatnya. Coba kalau ada manten datang, bisa pernah diundang orang itu, ada pemuda 3 gitu ya, waktu manten datang, bukan ya Nabi saja, tapi Allahnya ada. Allah ya Nabi. Jadi Allah jadi Nabi ini banyak sekali. Ini sebagaimana ahli kitab. Mengapa Yahudi dibatalkan Islamnya, agamanya maksudnya? Ya karena berlebihan menghormat, memuja nabinya. Akhirnya Uzair anak Tuhan, Uzair ibnullah kan dalam Al-Quran ini. Orang Nasrani juga begitu, Isa anak Tuhan. Jangan-jangan nanti suatu saat kalau kita berlebihan memuja nabi yang lewat, bisa saja nabi kita menjadi anak Tuhan. Hati-hati ini kita rupanya melihat saja yang larinya ke sana. Jadi coba kalau kita melihat di menyebelah kita, apalagi saat kita diundang ke durian, besok kadang nyaking apa iya, adek itu ya senang aja menengahi apa gak. Maka di sana ada, di sini ucapannya yang sering kita singgung, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa. Terus saya anta sampai gak bisa malah seneng, sampai gak bisa lu seneng. Masa berarti sampai gak tertarik di situ. Tapi saya kok bisa mau nak buku nih. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Ini menyanjung Nabi yang kelewat sebenarnya. Anta syamsun, engkau bagaikan matahari, masih mending lah. Engkau sinarnya terang, berguna untuk setiap makhluk selain matahari itu. Anta samsun, anta badrun, engkau bagaikan bulan purnama. Kalau Nabi sampai kayak bulan purnama. Tapi kalau ada ibu-ibu, kalau jenengan dilem kayak bulan, kayak tempe, ya boy, sampai kemarin gak pas gini sih Pak, masih gak pas gini Pak.
Aku gak butuh dilem, pokoknya aku meja bendino no. Ya sembuh. Kalau abang yang biru, ada kalau biru yang jauh-jauh terserah. Yang penting, gak usah dilem mana ini, gak usah butuh. Anta Samsun, anta Badrun gak penting. Yang penting cuma aku meja. Pak putu nih wis ngenteni ya putu nih. Putu nih wis loro itu lima orang itu gak usah. Sama sekalian itulah. Jadi menghidupkan sunnah Nabi bukan memuja-mujai, meramai-ramaikan sampai menyanjung Nabi. Apalagi dianggap Rasul masih ada, marhaban itu kan selamat datang. Kalau ada marhaban, ya nurul aini itu wang rasyati kepiurno, karena dianggap Nabi rawuh di situ. Lupa kalau Nabi sudah tiada. Hati-hati ini tauhid. Contoh lagi, ada doa. Doa tidur itu ada dua. Ya dengan mungkin yang pendek bisa, yang panjang bisa, yang mampu. Yang pendek biasanya Bismikallahumma ya wa bismika. Ini yang pendek. Apalagi sudah berwudu langsung baca itu. Sebelum itu jangan lupa kul yang 3. Asal nanti setan aja nggak berani datang kepada orang itu, karena apalagi tambah ayat kursi kul yang 3 ya. Lalu tidur sebelum itu baca doa yang pendek tadi boleh itu Bismikallahumma ya wa bismika. Tapi pernah Rasulullah mengajari doa yang agak panjang. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajhatu wajhi ilaika wafatu amri ilaika rohbatan wa rohbatan ilaika la manja wa la manja illa ilaika amantu bi kitabika allati anzalta wa bi nabiyyika allati arsalta. Yang terakhir itu kan wabi nabi kalati arsalta, tidak wabi rasulika. Sehingga sahabat minta wabi rasulika lah, wabi nabi rasul kelodot itu jangan dirubah. Wahyu dari Jibril walaupun tidak tertulis. Di akhir doakan wabi nabi kalati arsalta, dan dari nabimu ya Allah yang telah kau utus. Sahabat karepnya dirubah wabi rasulika, rasul lah sambil melodot. Jangan dirubah-rubah. Nah ini itulah namanya contoh menghidupkan Nabi itu ibadah apa adanya. Ibadah salat apa adanya. Kalau memang ada walaupun pendek silakan. Seperti kemarin ada sholat gerhana. Contohnya bagi makmum iftitahnya pendek-pendek aja. Tidak apa-apa. Yang pendek bagaimana? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Boleh. Bagus itu. Malah siapa yang baca iftitah itu, kalau kita jadi makmum atau sholat sendiri yang pendek-pendek ini, Allahu Akbar setelah niat dan takbiratul ihram, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada sahabat yang iftitah seperti itu sampai sholat. Sahabat tadi yang baca kabira tadi, ada yang anak ya Rasul itu wurono kanjanya. Saya tadi melihat malaikat seperempat langit mendoakan kamu lah jalurnya sepuluh, tapi gak kabeh masih seperempat malaikat di langit. Malaikat itu kelihatan ya, apalagi bisa triliunan kalau malaikat itu ya, lebih banyak daripada kita manusia. Nah itu ya. Mungkin agak yang bisa seperti niru Umar bin Khattab kalau kita subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jatuka wa la ilaha ghairuka. Boleh. Tapi yang kuat di Bukhari ada Allahumma ba'id, ba'id itu di Bukhari langsung itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'da baina masyriqi wal maghrib
Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minan danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wasalti wal baraduli. Atau mungkin tiga itu tidak tertarik, boleh wajah tuh tanpa ini nih ya. Wajah tuh wajhiya lillati fatarus samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jamaah sekalian, sering kita dengarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan. Pernah dengar ya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Ini berlandaskan umum dan sering kita pakai itu. Kalau kita mengikuti Nabi itu rahmatan lil alamin. Mengapa kok demikian? Karena yang mendapat rahmat itu pemberian dari Allah, kemurahan Allah, bukan saja orang Islam. Orang-orang di luar Islam pun. Coba kalau kita rame-rame puasa, maaf, kita puasa Ramadan, kita pentingkan puasanya. Coba orang yang bukan Islam, apa? Betul jajan tuh, pengirembong itu 1 bulan full, masya Allah. Apalagi kalau musim-musim apa namanya pulang dari mudik ya itu, mudik itu. Kalau sekarang nggak tape itu, boleh ganti duit boleh. Nah, maaf, sekarang mulai tidak seberapa dulu, masya Allah, sampai kecelakaan di jalan-jalan banyak. Kan apa? Pulang dari Jakarta itu pokoknya mudik lah, masya Allah, hebat sekali. Itu yang untung bukan orang Islam saja, itu namanya secara umum wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi untuk kita orang-orang mukmin bukan pakai ayat itu, tapi pakai di surat Ali Imran 164. Untuk kalau kita mengadakan ya pasangan minta agar menyinggung kelahiran Rasul, ya boleh-boleh saja agar kita tahu. Apalagi sekarang Rasulullah lahir itu kan sudah 1500 tahun yang lalu. Karena apa? Sekarang tahun 1447 Hijriah. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah 13 tahun kenabian kan. Jadi 1447 ditambah 13 tahun. Rasulullah menerima risalah ditambah 13 tahun. Nah, Nabi kita lahir sampai jadi Nabi itu usia 40 tahun. Maka ya ditambah 13 dari tahun yang sekarang ditambah lagi 40. Maka kalau kita jumlah ternyata 1500 tahun yang lewat. Kalau dihitung dari kelahiran Rasul ya. Nah, ini mestinya diterangkan itu lahirnya Nabi sudah sekian tahun. Tapi walaupun apa bukan termasuk sunnah. Yang sunnah tadi ya ini contoh di dalam surat Ali Imran ini saya bacakan ini. 1 berapa tadi? 164 Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha bihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manallahu, sungguh Allah telah berikan nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Alal mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Idba tafi rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus salah seorang rasul di kalangan mereka, sendiri diutus. Siapa itu? Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita mendapat nikmat itu secara khusus. Cuma kita harus tahu hubungan orang mukmin mendapat nikmat dengan diutusnya Rasul. Kita hati-hati karena nikmat
Mesti ada pertanyaan nanti di akhirat. Karena nikmat itu akan ditanya. Meskipun itu nikmat diutusnya seorang Rasul. Maksudnya apa? Yang maksudnya seberapa jauh kamu mengikuti sunnah Nabi. Apa tidak keliru hanya ngelem-ngelem tadi, akhirnya sunnah dilupakan. Nah, itulah yang dimaksud sunnah Nabi seperti itu. Apalagi dalam Al-Quran, tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti di akhirat semua nikmat akan ditanya. Termasuk Rasul diutus, orang mukmin betul kamu ikuti sunnah Nabi-nya. Itu yang dimaksud seperti itu. Sehingga kalau kita diajak peringatan mulut, ya lihat-lihat suasananya. Kadang-kadang saya diundang dong di sana dijak joget dulu, saya kan repot juga. Pakai jidor besar-besar itu, Minang ini. Saya hampir kesel. Akhirnya setelah buyar, tinggal saya suruh ngisi. Wong sing joget mau buyar kabeh. Garek wong piro sing melo ngaji. Lah inilah bukan sunnah Nabi seperti itu. Jamaah sekalian, kalau kita ingin melihat sirah, ya, peringatan Maulud Nabi yang sekarang ramai di masyarakat itu dulunya itu bukan di Mekah Madinah, tidak ada. Sampai sekitar abad ke-6 setelah kitab Riyadhus Shalihin, lahirnya Syekh Imam Nawawi kan 661, jadi abad ke-7. Jadi abad ke-7 itu belum ada peringatan Maulud Nabi di dunia, itu belum ada. Nah, waktu itu di Irak Utara itu ada negara kecil namanya Irbil yang berdekatan dengan Tibet, berdekatan dengan Cina. Waktu itu ada negara Irbil di sini. Kalau utara dan agak ke timur itu apa? Timur laut apa Tenggara? Tenggara ya. Di Tenggara Irak itu ada negara kecil namanya Irbil. Waktu itu rajanya Mudofar Said. Ya, seperti kalau kita lihat di Kalimantan Utara itu ada negara kecil apa itu namanya? Brunei Darussalam. Nah, seperti itu ada nyelupin kecil di Irak Utara namanya Irbil. Tapi sekarang sudah tidak ada. Dunia kan serba berubah-ubah. Jadi Irbil itu yang dulunya rajanya namanya Mudofar Said itu melihat rakyatnya justru lupa pada sunnah Nabi. Jadi raja atau pinter itu. Dia wawasan ke depan negara cilik kok dicampur negara liya. Kan karek mangap ini tok kaya mangan roti ini. Maka rakyatnya dikumpulkan setiap hari sampai ya malam-malam itu sampai berapa hari gitu dikumpulkan. Ada ulama besar namanya Syekh Ali Fikri di sana. Syekh Ali Fikri ini diminta coba rakyatku aku kumpulkan di lapangan alun-alun yang besar. Setiap malam habis sisa dengan ceramah mengenai sejarah lahirnya Nabi sejak lahir sampai bila diambil oleh Allah, dipanggil Allah itu. Jadi dari lahirnya sampai mati beliau. Itu Syekh Ali Fikri menerangkan sampai sholat isya, sampai beberapa malam itu rakyatnya. Mengapa? Ghirah sunnah Nabi agar tidak dilupakan. Tidak dilupakan. Apalagi Mudofar ini tahu raja yang dari Tiongkok namanya Genghis Khan waktu itu wis mangapai negara cilik kali di emplok itu. Ternyata betul rakyatnya sudah lupa joget, lupa sunnah nabinya, tidak mempelajari agamanya, tapi jogetannya dipentingkan. Akhirnya ya Genghis Khan ini ngemplok negara Irbil ini, walaupun mayoritas Islam waktu itu Irak Utara ini. Sama sekali itulah contoh. Jadi abad ke-7 itulah tahunnya tidak dibahas oleh Syekh Ali Fikri. Jadi sekitar itu peringatan Maulid Nabi yang sampai sekarang yang sering berdasar man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa mau menghidupkan sunnahku berarti cinta pada aku.
Siapa yang cinta kepada aku berarti akan masuk surga bersama. Akhirnya dihiasi oleh hadis-hadis palsu, hadis maudhu itu ada. Jadi man anfaqa dirhaman li maulidi sapa ngetokno nek cara sadir ame kanggo peringatan mauludku, maka nanti di akhirat diganti seperti gunung Uhud pahalanya. Siapa lagi yang mau itu peringatan man adzama maulidi kana rafiqi fil jannah. Siapa yang mau mengagum-agungkan hari lahirku, maka nanti bersamaku di surga. Maaf itu bukan hadis, nah. Ya, itu hadis maudhu, bukan saja doa. La aslalah, tidak ada asalnya itu. Termasuk ini masalah Fatihah itu. Al-Fatihah itu 5 quriat lah. Fatihah itu tergantung niatnya, sing maca kau nanti. Jadi Fatihah itu tergantung sing maca. Berdasar maudhu ini, la aslalah, tidak ada asalnya hadis itu, tapi sudah umum hadis itu. Al-Fatihah itu 5 quriat lah. Sampai dengarkan kalau ada YouTube itu, kadang-kadang hadis itu dipakai, padahal itu bukan hadis, asalnya tidak ada, tetapi umum sudah mutabar. Itulah kehidupan. Barang keliru kalau sudah umum jadi benar, barang benar kalau tidak umum bisa salah. Hati-hati di sini, karena itu perlu benar itu bukan karena banyaknya atau didukung mayoritas, bukan. Kebenaran itu malah sedikit sekali, jumlahnya yang dukung itu hanya sedikit sekali. Ini perlu kita pahami bersama. Sebagaimana ada orang tua yang pernah saya singgung, tawaf di sekitar Ka'bah itu. Waktu itu Umar kan tawaf, ada orang berdoa di dekat makam Ibrahim, Allahumma ja'alni alal ghalib waqsurni mahal ghalib wa adkhilnil jannata ma'al qalil. Ya Allah, jadikanlah saya hidup bersama yang sedikit itu, masukkanlah saya ya ke surga bersama mereka yang sedikit. Umar waktu tawaf ibadah lho sok leren, guru ngono bunga-bunga ya wong iku. Cara kene wong Mojokerto. Wah, dongamu kok aneh lho. Cara wong Mojokerto lho ya. Dongamu kan biasanya njuk bolo akeh, kanca akeh. Ini ana apa-apa dukungane ya lumayan. Malah mecicili. Umar dadi khalifah presiden dicicili. Masa iki perkara sampean. Waktu itu saya ini mencicil. Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, apa antum tidak pernah baca Quran? Khalifah itu, apa gak tahu baca Quran tak? Mau dilirik surat Sabah 13 itu, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur kepadaku. Sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur kepadaku. Insya Allah kita sudah paham ya. Jadi peringatan maulud itu ya, kalau menurut sunnah ya tidak ada, tapi menurut di sekitar sampai ada peringatan asal secara Nabi dibuka, tidak aneh-aneh, tidak dangdutan, boleh-boleh. Kalau kita ditarik ya mungkin mau-mau saja, pemanit berkat loro talimu. Tapi kita lihat modelnya sekarang kan berbeda. Sunnah Nabi bukan membuka sejarah Nabi, tapi hanya ngina-ngininya itu yang sekarang. Saya rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Tulang lebihnya saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka tawwabur rahim. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu'ana ya Rahim, wa'fu'ana ya Karim, wa'fu'ana ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna
warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.